Selamat datang di channel Jelajah Kehidupan. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah menangis mendengar cerita seorang. Sebelum kita masuki kisah ini, marilah di subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, inilah kisahnya. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujannah. Setiap usai menjalankan ibadah solat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujannah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah. Ada satu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. "Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah? Sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa. Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujannah menjawab, Rasulullah, kami punya alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah baginda Nabi. "Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang lelaki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami terdapat satu pohon kurma menjulang dahannya menguntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang dapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami antarkan kepada pemiliknya. Suatu saat, kami agak pulang terlambat. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari tangan kami masukkan ke mulut anak kami. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi," kami katakan kembali kepada anakku itu, "hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Nabi alaihissalam sontak berkaca-kaca, lalu butiran air matanya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah dalam kisah yang ia sampaikan di atas. Abu Dujannah pun menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Lalu Rasul mengatakan, "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah SAW. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji apapun." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Lantas beliau berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini." Sini munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujannah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar gembira bukan main.
Begitu pula Abu Dujanah, sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas milik Abu Dujanah. Dan seolah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia kehilangan tiada tara. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang yang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Rasulullah SAW. Oke, begitulah kisah Rasulullah menangis mendengar cerita orang ini. Cukup sampai sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih.